Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan yaliqu bi jalalihil karim, hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa addal amanah wa nasaha li hadhihi al-ummah wa tarakna ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari yang penuh keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk bisa bertemu di dalam satu ibadah yang memang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita ketika kita mendapatkan sesuatu atau di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan salat khusuf atau salat khusuf, salat gerhana. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam satu khutbahnya ketika beliau berkhutbah di dalam salat gerhana, yakni gerhana matahari. Beliau berkhutbah karena pada waktu itu ada keyakinan-keyakinan yang batil yang dipercayai oleh masyarakat pada waktu itu, bahwa terjadinya gerhana itu disebabkan karena sesuatu, disebabkan karena kematian seseorang atau disebabkan karena lahirnya seseorang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah, beliau mengatakan, Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yakhshifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Dia gerhana bukan karena matinya seseorang atau juga bukan karena hidupnya seseorang. Ma'asyiral muslimin, sedang salat khusuf rahimakumullah. Bahkan di dalam riwayat lain dikatakan terjadinya gerhana tujuannya adalah agar kita takut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fafirru ilallah, larilah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi gerhana, ketika terjadi gempa, ketika terjadi bencana alam, kemana kita akan kembali? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu menolong kita. Tidak ada yang mampu untuk menyelamatkan kita ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana-bencana tersebut. Semua itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita sadar bahwa kita adalah manusia yang lemah, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah betapa orang-orang yang sebelum kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disiksa dengan angin, ada yang disiksa dengan petir, ada yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang buminya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka dihancurkan. Itu karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ayat berupa firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh para rasul mereka, maupun ayat-ayat kauniyah, ayat alam ini yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, dikatakan bahwa gerhana bulan atau gerhana matahari tujuannya dua. Allah Subhanahu wa taala hendak menakut-nakuti kita seandainya cahaya bulan
dan sinar matahari dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisakah kita melihat sesuatu? Seandainya cahaya dan sinar keduanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti ketika terjadi kiamat, sinar matahari tidak ada, ya, cahaya bulan tidak ada, bintang, semuanya adalah kegelapan. Kemana kita akan kembali dan kepada siapa kita akan meminta pertolongan? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau menjadikan gerhana bulan ini agar kita takut, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan seperti inilah nanti kalau kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan matahari, menjadikan bulan bahkan hancur, cahaya tidak ada. Ya. Sinar matahari tidak ada. Sehingga pada waktu itu manusia dalam keadaan takut. Allah mengingatkan kita dengan itu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yukhawifullahu biha. Allah hendak menakut-nakuti hambanya dengan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Yukhawifullahu biha ibadahu. Allah hendak menakut-nakuti. Yang takut hanyalah orang-orang beriman. Ketika terjadi gerhana matahari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai menyeret kainnya masuk ke dalam masjid. Dia bersegera beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mencontohkan kepada kita, ketika kita dapat musibah, ketika kita dapat bencana, kemana kita akan lari? Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah bantuan pada kesabaran dan salat. Salat adalah merupakan jalan atau wasilah untuk memberikan kemudahan kepada kita, untuk memberikan kesabaran kepada kita. Ingatlah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu. Ketika terjadi matahari, maka dia bergegas melaksanakan sholat. Sehingga dia mengatakan, fa idza ra'aitum dzalika, ketika kalian menyaksikan terjadi gerhana matahari, terjadi gerhana bulan, pada Allah, maka berdoalah kepada Allah. Wa kabbiru, dan bertakbirlah kalian. Wa sallu, dan salatlah kalian. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kalian. Jemaah sekalian rahimakumullah. Orang-orang yang mendapatkan musibah, orang-orang yang mendapatkan ancaman, orang-orang yang mendapatkan peringatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah Subhanahu wa taala hendak menjauhkan seseorang, bukan karena Allah Subhanahu wa taala hendak menzalimi seseorang, tetapi supaya seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali memohon kepada Allah atas setiap dosa yang dia lakukan agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menzalimi hamba. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dia tidak akan berbuat zalim, dia tidak akan menganiaya hambanya, akan tetapi hambalah yang berbuat zalim. Betapa banyak kerusakan di muka bumi ini disebabkan karena dosa kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Terjadi banyak kerusakan baik di darat maupun di laut disebabkan karena dosa manusia. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian tujuan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya gerhana supaya kita bersyukur betapa besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita berupa matahari, berupa bulan, dan nikmat-nikmat Allah yang lainnya kepada kita. Agar semua nikmat itu kita syukuri, agar semua nikmat itu kita terima sebagai nikmat yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat apapun yang datang kepadanya, maka dia akan terima nikmat itu. Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkurkum." Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wa la takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian kufur. Ayat ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ingat. Maka orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia diawali oleh ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat siapa yang memberikan nikmat kepada kita,
siapa yang memberikan rezeki kepada kita, siapa yang memberikan umur panjang kepada kita, kalau kita ingat bahwa yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, bagaimana kita bisa mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam mewujudkan rasa syukurnya itu dengan ketaatan. Ketika beliau salat malam, betis beliau sampai bengkak. Dikatakan kepada beliau bahwa dosa beliau telah diampuni, yang telah lalu dan yang akan datang. Kenapa harus bersungguh-sungguh beribadah sampai kaki bengkak? Dan mengatakan, afala akuna abdan syakura. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur, yang berterima kasih atas apa yang Allah berikan, yaitu dengan jalan ibadah. Maka ketika kita mendapat nikmat, maka syukurilah nikmat itu dengan ibadah. Kita jadikan nikmat itu sebagai suatu ibadah. Ketika Allah memberikan harta kepada kita, kita jadikan harta itu sebagai ibadah. Ketika Allah memberikan nikmat berupa kesehatan, kita jadikan kesehatan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan riwayat ini juga disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, tetapi dalam redaksi yang berbeda. Di dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa ketika Ibnu Dahdah, ada yang mengatakan Abu Dahdah meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati jenazahnya. Dan setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik di atas kuda tanpa berpelana. Ya, dituntun oleh seorang laki-laki. Di tengah perjalanan terdengarlah teriakan seorang laki-laki, kam min idkin mu'allaq fil jannah ibni Dahdah. Betapa banyak tandan kurma yang bergantungan di dalam surga itu miliknya Ibnu Dahdah. Jemaah sekalian rahimakumullah, tahukah siapa Ibnu Dahdah itu? Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di dalam surga tandan kurma Ibnu Dahdah itu bergantungan. Disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Ibnu Lubabah dia memiliki satu pohon kurma, kemudian ada seorang laki-laki hendak membangun temboknya, tetapi tembok ini tidak bisa terbangun kecuali dengan menghilangkan pohon kurma ini. Maka datanglah laki-laki ini kepada Rasulullah SAW, meminta bantuan Rasulullah SAW agar mengatakan kepada Abu Lubabah supaya dia merelakan pohon kurmanya. Tetapi Abu Lubabah itu menolak. Padahal Nabi SAW mengatakan, a'tiha iyyahu binakhlin fil jannah. Berikanlah pohon kurmamu, nanti diganti di dalam surga. Tetapi dia mengatakan fa'aba, tapi dia tidak mau. Itulah hidayah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjamin bahwa pohon kurma jika dia berikan kepada laki-laki ini akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pohon kurma di dalam surga, yang artinya dia akan masuk surga disebabkan karena pemberiannya. Jemaah sekalian rahimakumullah, apapun yang kita berikan, baik itu kepada pribadi, kepada orang lain, kepada lembaga, itu tidak akan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan yang lebih banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, yang Maha Pembalas, yang Maha berterima kasih, membalas yang kecil dengan yang besar. Ya, satu pohon kurma akan dibalas dengan pohon kurma, tapi di dalam surga yang penuh dengan buahnya. Mendengar hal ini, Ibnu Dahdah datang kepada Abu Lubabah. Dia mengatakan, ya, bi'ni nakhlataka bihaiti. Ya, tukarlah pohon kurmamu ini dengan kebunku. Ibnu Dahdah siap menukar kebunnya dengan satu pohon kurma. Ya. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena dia menginginkan surga. Karena dia menginginkan apa yang dijadikan oleh Rasulullah SAW dengan surga. Maka apalah artinya kebun yang luas?
Apalah artinya kebun yang banyak kalau tidak membawa kita masuk ke dalam surga. Ibnu Dahdah dengan mudah dia datang kepada Abu Lubabah. Saya akan membeli pohon kurmamu, saya akan menukar dengan kebunku. Maka kemudian disepakati. Setelah itu Abu Dahdah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini pohon kurma sudah saya beli. Silahkan pergunakan dan berikan kepada si fulan. Maka diberikanlah kepada si fulan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kan min idkin mu'allaq fil jannah libnu Dahdah. Kan min idkin mu'allaq fil jannah libnu Dahdah. Betapa banyak tandan kurma yang bergantungan di dalam surga miliknya Ibnu Dahdah. Jemaah sekalian rahimakumullah, yang hebat bukan cuma Ibnu Dahdah. Ketika dia masuk ke kebun itu, ke kebun miliknya yang dia pakai untuk menukar pohon kurma, dia dapat istrinya di dalam. Dia mengatakan kepada istrinya, "Ukhruji, keluarlah kamu dari kebun ini karena kebun ini sudah saya tukar dengan surga. Saya tukar dengan surga." Maka kata istrinya, suatu perniagaan yang menguntungkan. Suami istri yang solihah, suami istri yang mendambakan surga, itu tidak keberatan kehilangan hartanya. Karena sesungguhnya apa yang kita berikan kepada orang lain, apa yang kita sedekahkan kepada orang lain, apa yang kita infakkan kepada orang lain, fisabilillah, itu adalah harta kita yang sebenarnya, yang kita harapkan pahalanya, yang kita harapkan bisa membahagiakan kita di yaumil akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, baik itu petunjuk berupa ilmu yang benar maupun taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk hamba yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lana wa li walidayna wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.